ini alhamdulillah kita nanti di 1 jam ke depan ditemani oleh Dr. Runiawan Condro, spesialis anak, MKes. Beliau juga praktek membuka layanan di RSI PKU Muhammadiyah Tegal dari jam 10 sampai selesai. Puji syukur kata Allah, pada bulan ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga masih bisa berpuasa. Sekali lagi sahabat PKU, marilah kita sapa bersama-sama Dr. Runiawan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat, dok? Baca? Alhamdulillah. Sehat, Baca. Ya. Puasa dok? Insya Allah. Insya Allah. Baca puasa, Baca? Alhamdulillah masih puasa dok. Sampai beduk atau asar? Mudah-mudahan tak maghrib. Alhamdulillah. Ya dokter, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Sebenarnya kami sebagai orang tua pasti was-was ya dok. Maka dari tema untuk siang hari ini, apakah anak saya terkena TB atau tidak kan gitu? Ya. Karena di luaran macam-macam nih pengetahuan tentang TB. Sebelum kita berbincang-bincang santai ya dok, ya. Ini kita sama-sama Jawa Timur ya dok. Jadi barangkali nanti ada logat-logat yang tiba-tiba keluar Jawa Timurnya gitu ya. Yang penting yang aneh-aneh nggak keluar. Iya. Ya sahabat PKU, sekali lagi bisa disiapkan pertanyaan yang baik ya. Siapkan pertanyaan terbaik pada siang hari ini karena kesempatan seperti ini tidak bisa datang setiap hari ya. Maka dari itu mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan apa yang nantinya akan dijelaskan oleh Dr. Runiawan. Iya dok, ini sebenarnya TB itu kadang identik dengan kurus dok. Kadang kalau ada anak yang kurus itu kita khawatirnya jangan-jangan ini TB nih, kan kayak gitu. Anakku kena TB. Atau kadang tetangga-tetangga nih dok, kalau itu bergaul gitu ya anak-anaknya, jangan deket-deket itu kena TB kan seperti itu. Walaupun kita kadang enggak ada batuk tapi kurus kita udah mikirnya ke TB. Apa seperti itu dokter? Mau nggak dijelaskan? Ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk bertemu ya Bu Aja. Jadi pada prinsipnya seperti ini Bu Aja. Anak yang kurus apakah itu TB atau tidak? Memang kita harus evaluasi dulu. Tidak semua anak kurus memang dia terkena TB. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu juga kalau anaknya tidak kurus, kemudian dia juga bebas dari TB. Artinya apa? Memang kita harus evaluasi mungkin dari awal, mulai dari gejala klinisnya. Kemudian biasanya TB pada anak memang gejala klinisnya itu berbeda dengan TB pada dewasa. Kalau TB dewasa khas mungkin ada batuk darah, kemudian keringat malam, panas juga ada. Tapi pada anak rentang gejalanya memang tidak spesifik. Justru kadang anak datang dengan keluhan satu, dok berat badan anak saya kok nggak naik-naik, bisa. Kemudian dok kok ada pembesaran kelenjar. Memang batuk juga ada, panas juga ada, tapi tidak signifikan. Makanya kenapa diagnosis TB pada anak itu bisa overdiagnosis, bisa underdiagnosis. Karena itu tadi, di saat pasien itu datang dengan keluhan yang tidak spesifik, maka kita memang harus menggali lebih lanjut lagi. Karena diagnosis TB memang harus ditegakkan mulai dari gejala klinisnya seperti apa, apakah ada riwayat kontak dengan keluarga atau mungkin saudara atau tetangga yang punya riwayat TB, begitu pula dengan tanda-tanda infeksi TB. Misalnya kita harus cek dulu juga tes tuberkulin, kita harus cek kalau sekarang itu trennya IGRA namanya, jadi pemeriksaan laboratorium yang kekinian lah istilahnya. Kemudian memang harus ada tanda bakteriologisnya. Misalnya kita cek dahak pada anak yang sudah bisa mengeluarkan dahak. Sekali lagi, walaupun anak itu kurus datang, memang kita harus pastikan dulu. Jadi tidak bisa kita langsung serta-merta, oh kurus berarti ada masalah. Biasanya memang kita harus evaluasi. Dalam 1-2 bulan, coba nutrisinya kita perbaiki. Di saat anak tidak ada gejala, murni hanya ada kurus saja, tapi nggak ada panas, nggak ada batuk, nggak ada pembesaran kelenjar, kita evaluasi dulu. Coba dengan nutrisinya ditambah gimana? Oh, berat badannya naik, dok. Wah, berarti mungkin kemungkinan besar TB masih bisa kita singkirkan. Tapi kalau kata, iya dok, sudah nutrisinya banyak, ininya semua ada, tapi kok berat badan tidak naik, kita akan evaluasi satu persatu.
Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, memang kan kebanyakan TB itu identik dengan kurus. Oke. Jadi kadang ini dok, juga pernah sih kalimat-kalimat yang orang awam ya kadang habis periksa gitu kena flek kan kayak gitu. Flek, flek. Ya. Apakah flek yang dimaksud flek paru itu TB dok? Nah, betul. Ya. Sebenarnya kalau melihat dari sejarahnya ya, Bu Aja, TBC itu penyakit yang zaman dulu itu bisa dibilang sangat menakutkan. Ya. Jadi kalau mungkin saya agak mundur sedikit kalau melihat sejarahnya TBC, itu kira-kira 9.000 tahun yang lalu itu ditemukan tulang belulang ibu dan anak di bawah laut Mediterania yang setelah berlangsungnya zaman berganti zaman dicek DNA-nya ternyata sudah ada infeksi TB dari 9.000 tahun yang lalu. Kemudian seiring berjalannya waktu, 5.000 tahun yang lalu, itu pendeta di Mesir yang ditemukan dalam keadaan bongkok. Jadi bungkuk dia. Kalau sekarang kita mengenalnya gibus, jadi TBC yang mengenai ke tulang. Terutama tulang belakang. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin kalau bisa dibilang ada masa jayanya. TB itu ada masa jayanya, Bu. Jadi antara tahun 1700-1800, itu dari 4 orang, 1 itu kena TB. Dan sampai detik ini belum ada penyakit yang bisa menyaingi TBC itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang even COVID pun sampai sekarang tidak bisa menyaingi TB. Angka kemungkinannya TBC karena dia masa jayanya seperti itu. Nah, karena ada stigma-stigma seperti itu, bahkan orang-orang sampai takut dengan TBC. Mereka justru dulu nyebutnya penyakit 3 huruf. Karena mereka nggak berani untuk bilang TBC. Penyakit 3 huruf. Apa itu? Yaitu TBC. Ada juga untuk menjelaskan lebih mempermudah kena flek. Biar mereka tidak harus mengucapkan TBC. Artinya stigma sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau melihat dari sisi menurut bahasa, flek itu sebenarnya dari kata flekken, dari bahasa Belanda. Artinya bercak. Jadi dia ditemukan di paru-paru, gambaran dari foto torak. Jadi dia digambar namanya flekken, bercak. Kalau orang barat nyebutnya spot. Jadi itu penyebabnya karena itu. Artinya apa? Flekken ini bisa dimiliki bukan cuma TBC. Penyakit lain pun bisa. Bronchopneumonia, radang paru-paru, kemudian yang lain dia bisa. Sering disalahartikan, sebenarnya salah kaprah. Mungkin teman-teman dari tenaga medis atau dari dokter dan lain sebagainya bilang flek biar apa? Biar mempermudah. Jadi artinya biar tidak. Tapi sebenarnya kalau secara pengertian bahasanya salah kaprah. Maksudnya kita bilangnya tetap tuberkulosis, TBC. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya flek, sebenarnya itu artinya dari bahasa Belanda flekken. Kalau dibilang sama atau tidak. Jadi flekken itu adalah salah satu tandanya bercak yang ada di penyakit paru-paru. Tapi tidak harus selalu punyanya tuberkulosis. Berarti itu gambaran yang ada di radiologinya. Betul. Itu flek ya dok. Jadi sahabat PKU, sekali lagi saya tegaskan bahwa jika ada yang mengatakan flek itu tidak mesti TBC. Kan gitu. Itu hanya gambaran pada ronsen gitu. Bisa jadi pneumonia juga gambaran. Ada gambaran juga. Oke. Ini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sekali lagi, sahabat PKU bisa mencatat di chat yang sudah disediakan. Oke dok, itu tadi terkait flek hitam yang ada di paru ya, gambaran flek yang ada di paru. Ini juga banyak sekali yang jadi pertanyaan, bahkan para medis sendiri juga belum paham tentang ini dok. Jadi apakah bisa anak-anak yang sudah terdeteksi atau sudah terdiagnosis, sudah tegak itu diagnosis TBC, itu bisa menularkan ke orang dewasa? Gitu dok. Jadi begini, Bu Aja. Untuk TBC pada anak, ini biasanya tipenya yang pausibasiler. Artinya apa? Jumlah kumannya itu biasanya tidak begitu banyak. Jadi sebenarnya faktor penularan itu yang pertama akan dipengaruhi dari tipe penularan yang droplet. Artinya apa? Ya penularannya artinya orang kalau misalnya dia batuk bisa mengeluarkan dahak, percik dropletnya keluar, inilah yang bisa menularkan TBC. Nah sekarang jadi pertanyaan, kita mundur. Apakah anak bisa seperti itu? Nah, mungkin kalau usianya masih di bawah 5 tahun, untuk dia mengeluarkan dahak sangat sulit. Artinya apa? Mungkin dia batuk tidak sampai percik atau droplet lainnya keluar. Kalaupun keluar mungkin dalam jumlah yang sedikit, yang misalnya kalau kena ke orang pun, andai kata punya imunitas yang tebal atau apa, mungkin tidak sampai menyebabkan infeksi TB atau bahkan sakit TB. Tapi pada anak yang bisa mengeluarkan dahak, efektif, memang bisa keluar,
ada kemungkinan memang masih bisa menularkan. Jadi tergantung dari kemampuan anak tersebut, apakah dia memang bisa menularkan dahak atau tidak. Jadi kalau dia masih bisa menularkan dahak, ada kemungkinan dia bisa menularkan. Tetapi memang pada prinsipnya memang kasusnya jarang. Biasanya anak dia terkena infeksi TB atau sakit TB tertular dari orang dewasa. Makanya ada yang namanya kalau di penanganan tuberkulosis untuk anak itu namanya ada investigasi kontak. Jadinya yang misalnya ada satu anak di satu lingkungan yang dia terkena TBC atau kena infeksi TBC atau dia kena sakit TBC, yang tinggal satu rumah itu harus dicek semua sebaiknya. Gitu. Jadi kita investigasi, kita harus mencari tahu sumbernya dari mana. Kayak COVID ya, Dok? Iya, betul. Tapi kalau sekarang seperti itu. Iya, ya jadi ada benar-benar di anamnesis semuanya, betul, keluarganya. Betul, betul. Sekali lagi, sahabat PKU, bahwa penularan anak yang terjangkit TBC ke dewasa itu kemungkinan bisa terjadi, tergantung dari kemampuan anak itu untuk mengeluarkan dahak. Ya, Dok, ini sudah ada pertanyaan dari Adiskia. Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya, Dok. Dok, anak saya umur 9 bulan. Sebelum pengobatan TB dan sekarang lagi panas, batuk, pilek, keluar lendir terus. Gimana ya, Dok, mengatasinya? Bayi kedua, bayi yang sedang pengobatan, apa boleh imunisasi, Dok? Oh, banyak sekali, ada 3 nih, Dok. Apa kontrol TB di RSI Singkil bisa tanpa BPJS, ya, Dok? Karena punya anak saya tiba-tiba BPJS-nya nonaktif, kurang dari 1 bulan kontrol sebelumnya, dan proses reaktivasinya lama. Oke, Dok, mungkin silakan dijawab 1-2. Boleh. Yang pertama, sedang pengobatan TB dan sekarang lagi panas, batuk, pilek, keluar lendir. Nah, jadi salah satu gejala TBC pada anak memang salah satunya adalah batuk kronis berulang. Jadi batuk yang lama. Bahkan batuknya bisa lebih dari 2 minggu. Dan biasanya memang tidak membaik seiring perubahan waktu atau tempat. Beda kalau batuknya batuk alergi ya. Kalau batuk alergi misalnya, hanya dingin dia kumat. Kalau misalnya dia tidak dingin kumat. Dia tidak dingin dia tidak kumat. Tapi kalau pada TBC batuknya tipikalnya memang dia pasti akan batuk tanpa peduli waktunya seperti apa, tempatnya seperti apa, karena memang sumbernya memang dari infeksi TBC-nya. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti anak yang baru 9 bulan kemudian dia ada batuk atau apa, memang bisa kita buatkan mungkin barangkali pengencer dahak untuk mengeluarkan, bisa. Yang kedua mungkin bisa dibantu dengan nebulisasi, tujuannya untuk membantu mengeluarkan lendir memang bisa, tetapi harus hati-hati karena pada kasus-kasus seperti ini di saat droplet nukleinnya bisa keluar itu bisa jadi sumber penularan. Jadi nebulisasi pun harus hati-hati pada anak dengan TBC. Alangkah baiknya juga harus dibekali tenaga medisnya, mungkin menggunakan minimal respirator, masker N95 dan sebagainya untuk mengurangi risiko tersebut. Jika memang batuknya sangat produktif sekali. Tetapi jika tidak, mungkin tindakan-tindakan seperti fisioterapi itu bisa jadi alternatif untuk itu. Lebih bagus lagi memang kalau dalam perawatan di rumah sakit sih single use ya, Dok, selesai dibuang biar tidak, karena tentu kalau section itu kan lendir ini yang diambil, itu jadi sumber penularannya. Yang kedua tadi ya, Dok, bayi yang sedang pengobatan apa boleh imunisasi, Dok? Kalau misalnya untuk imunisasi yang lain, sebenarnya pada prinsipnya bahkan bayi yang atau anak yang kena COVID pun, misalnya sedang dalam pengobatan, bukan kena COVID ya, maksudnya sedang dalam pengobatan TB untuk imunisasi COVID pun boleh dilakukan. Tetapi memang sebaiknya kalau dari beberapa literatur memang mengatakan lebih dari 2 minggu fase awal pengobatan. Tetapi rekomendasi terakhir yang saya tahu memang sebaiknya fase intensifnya sudah lewat dulu. Jadi artinya pemberian vaksinasi sebaiknya diberikan di saat usianya sudah lebih dari 2 bulan pengobatan. Ya, jadi kan fase intensifnya pada anak-anak dengan TBC yang bukan TBC berat ya, itu diberikan selama 6 bulan. Yang 2 bulan fase intensif, yang 4 bulan fase lanjut. Nah, setelah melewati fase yang intensif ini bisa direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi, asalkan dalam kondisi anaknya memang tidak ada gejala klinis yang serius. Jadi tidak masalah ya, Dok, sama nggak ada demam, nggak ada apa. Untuk yang ketiga nih, Dok, ini mungkin kita yang jawab ya, Dok. Kontrol TB di Singkil bisa tanpa BPJS nggih?
karena tiba-tiba BPJS-nya non aktif. Bisa ya, saya jawab bisa. Ibu silakan untuk kontrol tanpa menggunakan BPJS-nya. Jadi nanti pakainya umum karena harus dikondisikan dulu kartu BPJS-nya. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi keresahan Ibu. Ya, ini ada lagi nih Dok dari Sukmawati ini. Selamat siang dokter, izin bertanya dokter. Ciri khas TB pada anak yang hanya ada gejala penurunan berat badan, tidak batuk, tidak demam, untuk menegakkan diagnosa TB, apakah bisa dilihat hanya dari hasil ronsennya saja, Dok? Oke, jadi begini, hasil ronsen pada anak dengan TB bisa dijadikan faktor untuk menentukan TB, asalkan satu syaratnya, TBC-nya berat. Iya. Jadi misalnya kita lihat hasil foto ronsen, gambarannya TBC miliar. Misalnya ada bercak-bercak kayak apa ya, gandum gitu putih-putih di lapangan paru, itu sudah bisa kita tegakkan itu ada suatu TBC. TBC miliar atau TBC yang berat. Bahkan pengobatannya bisa sampai 1 tahun. Nah, tetapi untuk sakit TBC yang dia bukan TBC berat, memang kita harus ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama memang kita harus pastikan dulu ditemukannya kuman secara bakteriologis. Bisa pengecekan dahak, kemudian kalau sekarang bisa dengan tes cepat molekuler. Ya, yang tadi ada. Betul. Kemudian pengecekan sputum. Kalau dulu kan memang sewaktu pagi, sewaktu ya. Tapi kalau untuk anak kita 2 kali sudah cukup bisa. Sewaktu pagi cukup. Karena anak juga sulit untuk mengeluarkan itu, Dok. Jadi kita harus ada induksi sputum juga. Nah, itu untuk menentukan. Kalau itu sudah terdiagnosis memang ada kumannya, ditemukan basil tahan asam, sudah itu tegak TBC-nya. Tanpa kita harus mengecek yang lain. Tapi jika dari situ tidak ditemukan, nah kita baru ke langkah selanjutnya. Kita lihat gejala klinisnya. Ada panas lebih dari 2 minggu atau tidak, ada batuk kronis berulang lebih dari 2 minggu atau tidak, berat badan turun lebih dari 2 bulan dengan nutrisi dan lain sebagainya, tapi berat badan tidak naik, ada pembesaran kelenjar atau tidak. Nah, ini jadi evaluasinya. Jika dari situ sudah ditemukan, nah kita ke langkah selanjutnya. Kita harus cek juga ada kemungkinan infeksi TB atau tidak. Infeksi TB melihatnya dari mana? Satu, kontak keluarganya tadi ada yang kontak atau tidak, ada kemungkinan di keluarga ada yang kena atau tidak. Yang kedua ada namanya tes tuberkulin atau sering kita dengarkan tes mantok. Nah, ini jadi untuk evaluasi. Nah, baru yang terakhir kita lihat dari foto toraksnya, karena sebenarnya TBC pada anak seperti yang dijelaskan tadi jarang, justru malah yang gejala klinisnya seperti orang dewasa, batuk lama, batuk darah itu jarang. Justru malah tadi datangnya dengan kurus, berat badannya nggak naik. Nah, terus ada gambaran tadi di toraknya. Betul. Jadi seperti itu ya Ibu. Sekali lagi silakan bagi yang mempunyai pertanyaan atau keresahan tentang anak-anaknya, ya kita beri kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya kami mengingatkan tetap patuhi prokes dengan melakukan 5M. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya. Jika sahabat PKU membutuhkan informasi, silakan hubungi hotline kami di 0283 3448 131, aktif 24 jam. Media sosial RSI PKU Muhammadiyah Tegal juga sudah launching banyak nih Dok. Ada IG, ada Facebook ya. Ya jangan lupa follow akun media kami. Ya. Follow Instagram, Facebook dan YouTube channel kami untuk mendapatkan informasi pelayanan kesehatan di RSI PKU Muhammadiyah Tegal. Oke dokter, ini banyak sekali ternyata Dok pertanyaannya Dok. Padahal ini siang ya. Alhamdulillah masih pada semangat. Mungkin habis buka. Iya. Ini Dok dari Susi ya. Maaf, ini ada lagi yang sebelumnya dari Siti Willy Srimurti. Assalamualaikum dokter. Anak saya umur 10 tahun, berat badan 25 kilo, riwayat lahir prematur kemarin. Riwayat lahir prematur. Kemarin CT scan torak, gambaran kista paru. Apakah kista paru itu bisa juga dari TB yang menaun, Dok? Ya. Jadi memang kita harus cari tahu penyebab kistanya dulu. Jadi memang gambaran TBC yang khas itu memang TBC miliar ya. Tapi kalau gambaran yang lain memang ada namanya sugestif TB. Jadi bisa gambaran seperti radang paru-paru, atelektasis paru-paru, ditemukan adanya kavitas atau pertijuan.
Jadi artinya gambarannya itu cukup kompleks. Makanya seperti saya jelaskan pertama tadi, jadi artinya kita untuk menegakkan TBC paru hanya dari foto toraks itu sangat sulit sebenarnya. Kecuali memang gambarannya khas TBC miliar, itu sudah jelas pasti. Tapi kalau ada gambaran yang lain, apakah itu bisa juga dari TB menahun atau yang lainnya, itu kita harus evaluasi juga selain dari hasil foto toraksnya. Kembali lagi kita harus temukan bukti ada bakteriologis dalam cairan yang ada di, mungkin kalau kasusnya ini kista paru ya, jadi kita harus pastikan, mungkin kita perlu ambil cairannya, kita lihat isinya apa, apakah ada kuman TBC-nya atau tidak. Kalau memang ternyata itu ada, bisa jadi itu ada penyebabnya dari TBC yang menahun. Ya. Terima kasih atas penjelasan dokter. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya tadi puas ya Bu dengan jawaban Dokter Runiawan. Ya selanjutnya nih ada lagi Dok dari Susi Susanti. Susi Susanti itu ya Dok. Pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis. Ya, kalau sampai tahu Susi Susanti pemain bulu tangkis berarti usia kita sepantaran. Sama iya Dok. Jangan membuka rahasia Dok. Oh, iya. Siap. Ya Ibu Susi Susanti, ini pertanyaannya, selamat siang dokter. Anak saya sedang menjalani pengobatan TB masuk bulan ke-8. Hari Sabtu ini mau cek laborat Dok. Berat badan susah naik Dok. Dalam 1 tahun ini bertahan di 16 kilo. Sekarang usianya udah 5,5 tahun setengah. Pertanyaan saya, kalau hasil lab masih menunjukkan masih ada bakteri TB, apakah pengobatan masih harus berlanjut Dok? Pengaruh burukkah terhadap ginjal anak saya Dok? Karena 8 bulan ini pengobatan TB terus. Ya. Pengaruh enggak di ginjalnya mungkin kayak gitu Dok. Ya. Jadi begini, memang setelah pengobatan 6 bulan, biasanya memang ada evaluasi. Ya. Kemudian kalau misalnya memang masih didapatkan tanda-tanda bakteriologis, sebenarnya kita harus evaluasi adakah kemungkinan MDR TB. Oh, oke, yang putus obat itu. Resistance atau ada kekebalan TB ini dengan obat yang sudah diberikan. Karena kalau misalnya ternyata pada saat pengecekan, sebenarnya dari tes TCM, tes cepat molekuler, itu juga sudah bisa mengetahui apakah ada resisten dengan golongan obat TBC, salah satunya rifampicin. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa melakukan pengecekan, tujuan kita adalah untuk mencari. Jangan-jangan obat yang sudah diberikan ini tidak memberikan efek yang maksimal, atau mungkin ada resisten dengan obat ini. Jadi dokter anak atau tenaga medis yang lain, mungkin teman-teman sejawat, pasti akan merubah lini pemberian obatnya sesuai dengan prosedurnya. Artinya apakah nanti ada golongan obat yang dirubah, dinaikkan jenisnya, ada yang tetap ditetapkan, nanti akan dievaluasi lebih lanjut lagi. Yang jelas, kalau misalnya bakteri TB itu masih didapatkan, mau tidak mau kita harus evaluasi. Ada kekhawatiran ke multi drug resistance, bahkan bisa sampai XDR. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi dia kabarnya bukan cuma sama obat INH dan rifampicin, bisa dengan golongan fluoroquinolone dan lain sebagainya. Wah ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Jadi penanganannya akan berbeda. Bahkan pengobatan yang diberikan mungkin bukan cuma obat yang diminum, ada juga obat yang nanti akan diberikan secara suntikan. Oke. Seperti itu. Jadi memang seperti itu ya Dok. Jadi kan tidak bahaya di ginjalnya kan khawatir itu. Kok obat terlalu lama barangkali ginjalnya nanti kena kayak gitu. Jadi ini untuk menjelaskan yang masalah pengobatan, sebenarnya dokter anak pun saya yakin pasti sudah memberikan obat akan sesuai dengan dosis yang diberikan untuk anak. Jadi ada pengobatan TB itu bukan dosisnya satu segitu ya. Jadi artinya ada rentangnya, rentang yang aman. Jadi kalau misalnya nanti ada tanda-tanda misalnya, oh dok kencingnya kok warnanya jadi merah, memang itu salah satu efek samping obatnya. Golongan rifampicin bisa. Kemudian ada efek samping yang lain misalnya untuk masalah pendengaran, golongan etambutol untuk mata dan lain sebagainya. Itu memang yang dokter anak pasti akan mengevaluasi lebih dulu. Jadi saya rasa kalau misalnya memang dari teman sejawat atau dari dokter anak pasti akan menyesuaikan, Bu. Dan ini kan tiap bulan akan dikontrol terus. Nah, tiap bulan ada keluhan apa, ada keluhan apa, ada keluhan apa. Memang rutin biasanya juga akan dicek untuk fungsi ginjal dan fungsi hati. Tujuannya untuk melihat sepanjang fungsi ginjalnya masih bagus, insya Allah biasanya masih aman. Jadi mulainya dari situ. Insya Allah aman ginjalnya. Jadi terus dilakukan pengobatan sampai tuntas ya Dok. Sampai tuntas, betul. Bahkan pengobatan TB bisa sampai 1 tahun. Iya. Jadi kemarin juga pernah ada yang menanyakan nih Dok, kan waktu pertama dikasih obat bentuknya besar-besar 2 kan kayak gitu. Tapi 1 bulan kok cuma dapat 1. Karena ternyata kan itu juga dipengaruhi oleh berat badan anak kan Dok. Misalkan dia ternyata penurunan. Betul. Jadi bukan berarti dikurangi dosis itu sudah indikasi dia sembuh begitu Dok. Betul. Jadi sebenarnya
kontrol tiap bulan itu tujuannya adalah untuk melihat. Karena kalau ada rentang berat badan yang berubah, dosis obat pasti akan disesuaikan. Gitu. Tapi saya rasa insya Allah kalau teman-teman sejawat memberikan dosis pasti akan sesuai dengan dosisnya. Tidak mungkin akan berlebihan atau obat insya Allah. Iya, jadi sahabat PKU bukan berarti kalau obatnya yang tadinya 2 dapat 1 itu berarti sembuh gitu nggih. Bukan seperti itu karena memang disesuaikan dengan berat badan anak. Ya. Ya dok, ini ada dari Ulfiatul Jazilah. Siang dokter, anak saya umur 5 tahun, berat badan 15 kilo. BB sulit sekali naik dok. Tahun lalu sudah sempat screening TB. Foto torak, cek darah, dan tes mantok dengan diagnosa batuk alergi. Tapi sampai sekarang BB susah sekali naik dok. Apakah perlu anak saya screening TB lagi? Dari awal mungkin saat dilakukan screening itu normal semua mungkin dok. Nah tapi kok tetap aja BB-nya susah untuk naik gitu. Apa perlu dilakukan screening ulang? Ya. Ini diagnosis awalnya kan ada kemungkinan alergi karena memang pada saat screening TB hasilnya masih bagus semua. Gitu ya. Jadi begini, kuman TB setelah masuk ke dalam darah memang ada masanya ya. Jadi bukan berarti kalau kuman TB masuk kemudian besok langsung timbul gejala. Dia membutuhkan proses. Bahkan kalau TBC tulang di saat kuman sudah masuk, dia butuh 2 tahun baru tulang itu baru kelihatan ada masalah. Baik itu yang tadi di bus atau ada koksitis atau di genu biasanya atau di lutut itu memang butuh waktu. Jadi begini, kalau misalnya memang didiagnosis awal dengan batuk alergi, pastikan dulu bahwa memang tanda-tanda alergi itu memang masih ada. Artinya kalau misalnya anak ini memang ada masalah dengan alergi, kita harus atasi alerginya dulu. Apakah memang faktornya dari situ atau bukan? Tetapi jika sudah diatasi masalah alerginya, semuanya sudah diatasi, tapi tetap tidak memberikan hasil yang optimal untuk screening TBC lagi, tidak ada masalah. Bisa kita cek ulang lagi, nggak ada masalah. Tetapi memang pastikan dulu, apakah ini memang alergi atau bukan. Karena memang cenderung anak batuk itu kadang sudah mikirnya batuk lama, wah jangan-jangan flek, jangan-jangan TB. Padahal kemungkinannya masih banyak. Alergi itu juga menempati kemungkinan yang cukup besar pada anak dengan batuk kronis berulang. Apalagi kalau misalnya tadi khas beda batuknya TBC dengan batuknya alergi. Kalau batuknya TBC tadi tidak peduli waktunya kapan, tidak peduli tempatnya di mana, dia akan selalu batuk. Tapi kalau batuk alergi biasanya dipengaruhi oleh waktu. Biasanya hanya malam aja waktu-waktu tertentu atau misalnya habis makan apa memicu alerginya. Nah, itu harus dipastikan dulu. Kalau memang dari situ memang sudah khas, memang bukan alergi kelihatannya. Nah, kita memang perlu screening TBC lagi. Mungkin jangan-jangan kuman masuk tapi belum sampai menimbulkan gejala. Jadi kalau di TBC itu ada namanya 3 hal. Yang pertama paparan. Kalau paparan itu kumannya masuk, tapi karena imunitas anaknya kuat, tidak ada gejala apa-apa. Anaknya baik-baik saja, karena kumannya mati semua karena imunitas anaknya yang kuat. Yang kedua, infeksi TB. Infeksi TB ini artinya apa? Kumannya masuk, tapi tidak semuanya mati, tapi tidak menimbulkan gejala. Tapi masih ada. Masih ada. Tapi karena imunitasnya mungkin masih kuat, kadang sampai dia tidak menimbulkan gejala. Tapi nanti pada saat imunitasnya turun, ini bisa bergejala. Nah, yang terakhir, sakit TBC. Gejalanya ada. Gejalanya keluar. Nah, bisa kita screeningnya dari situ. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, terima kasih dokter. Sekali lagi, sahabat PKU, kami masih punya waktu 25 menit ke depan ya. Ternyata cepat nih dok, waktunya juga merasa. Waktunya buka juga. Masih lama. Nanti ada azan asar ya dok. Nanti kirain bukan maghrib. Ya, sahabat PKU. Pendaftaran online itu juga sudah disediakan oleh RSCPK Muhammadiyah Tegal. Jadi dapatkan layanan terbaru kami dengan pendaftaran online. Sahabat PKU dapat download aplikasi Kit RSI Singkil di Play Store. Dapat pula diakses dan kemudahan lainnya di aplikasi ini, yakni informasi jadwal praktek dokter, ketersediaan ruangan, dan informasi antrian poliklinik. Jadi lebih mempermudah untuk melakukan pendaftaran. Sahabat PKU, di sini juga ada layanan Halo Bro atau jasa pengantaran obat. Jangan takut nunggu obat lama-lama setelah berobat. Kami menyediakan jasa pengantaran Halo Bro. Petugas Halo Bro standby di dekat loket pendaftaran dan customer service. Jadi pengunjung rumah sakit atau yang sedang melakukan pemeriksaan
silakan untuk menggunakan jasa pengantar obat. USG 4 dimensi ini metode ultrasonografi yang menghasilkan gambar 4 dimensi, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi janin dalam kandungan. Jadi proses tumbuh kembang janin pun dapat dipantau dengan lebih seksama, termasuk ada tidaknya kelainan yang beresiko bagi bayi ataupun ibu yang mengandung. Ya, dokter, kami lanjutkan lagi terkait TB pada anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurus itu tidak identik pasti TB, terus harus ada pemeriksaan, dan yang dinamakan flek itu juga belum tentu TB. Jadi ibu-ibu juga jangan cepat tersah gitu ya. Yang terpenting jika memang ada kondisi yang kurang, ada kondisi atau kondisi yang kurang sehat terhadap anaknya, lebih baik segera diperiksakan, kan seperti itu aja. Jangan mengira-ngira. Kebanyakan kan ibu-ibu, jangan-jangan ini. Ya saya sendiri kayak gitu dok. Kadang mungkin ini. Jadi kan kekhawatiran yang lebih itu kan malah nantinya dampaknya juga buruk terhadap anak. Jadi lebih baik diperiksakan dan diketahui secara dini. Ya, ini ada lagi pertanyaan dokter. Izin bertanya dokter, untuk anak yang sudah mendapatkan imunisasi BCG, apakah masih mungkin terkena TB atau tidak dokter? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ini. Ya. Jadi begini, ibarat kalau zaman dulu itu ada imunisasi campak ya. Yeah. Zaman dulu itu campak mungkin hampir sama seperti COVID saat ini ya, mungkin juga bisa menimbulkan kematian pada anak juga. Begitu pula imunisasi yang lain. Nah, bukan berarti anak kalau sudah diimunisasi dia bakal tidak pernah kena penyakitnya. Artinya kalau sampai dia kena penyakitnya, harapannya apa? Tidak akan seberat anak yang belum pernah diimunisasi. Ibarat saat ini mungkin orang-orang sudah diimunisasi COVID, kena COVID, tapi mungkin gejalanya tidak akan seberat kalau tidak yang belum pernah diimunisasi COVID. Jadi pada prinsipnya imunisasi BCG memang memberikan imunitas untuk anaknya, tetapi bukan berarti tidak akan terkena penyakitnya. Seperti itu. Dan kalaupun terkena, harapannya mudah-mudahan tidak sampai jadi TBC berat. Jadi meningitis, TBC atau TBC tulang atau miliar tinggi, harapannya tidak sampai ke sana. Oh, seperti itu. Ya, sekali lagi ya, sahabat PKU, bahwa imunisasi itu kan kayak kemarin di gambar-gambar tahu ya dok, sebagai payung aja untuk melindungi. Ya, tapi bukan berarti kuman itu nggak masuk. Paling intinya tidak memperberat jika terinfeksi. Kalau sudah divaksin itu tidak memperberat adanya infeksi. Ya dokter, alhamdulillah ini apa yang sudah masuk pertanyaan yang kita jawab tadi, kami mohon bisa menambah wawasan. Jadi jangan gampang-gampang meremehkan juga, karena TBC ini kemarin juga di podcast yang sebelumnya itu termasuk penyakit yang menyengsarakan umat, kan gitu ya. Betul. Menyengsarakan umat karena ini dok, jadi gejala dan lain sebagainya kan berkelanjutan ya, nggak langsung saat itu kelihatan gitu kan, memang prosesnya lama. Jadi kalau sudah menular, yang satunya malas minum obat, akhirnya resisten dengan obat itu, pengobatannya tambah lama. Nah dia menularkan, sudah sangat luar biasa parahnya, apalagi kalau tinggal di rumah yang ventilasinya kurang dan seperti itu. Jadi sebenarnya kiat-kiat apa sih dok untuk menghindari biar anak itu enggak tertular TBC? Nah, jadi begini Bu Aja. Seperti kita ketahui bahwa sampai detik ini itu prestasi yang tidak membanggakan untuk Indonesia itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang itu kita selalu tidak pernah bisa lepas dari 5 besar kasus TB sedunia. Sedunia itu ada. Jadi prestasi yang sangat tidak membanggakan. Kita pasti kalau nggak di bawahnya India, di bawahnya Cina, ya pasti Indonesia. Karena gitu. Memang mohon maaf, memang tingkat hygiene, tingkat sanitasi, kepadatan penduduk itu sangat mempengaruhi. Jadi kisi-kisinya agar anak tidak sampai terkena TB, ya kita harus pastikan dulu nomor 1, lingkungan kita harus bagus, lingkungan kita harus bersih. Kenapa? Karena sebenarnya kuman TB ini kalau kena matahari pun dia tidak akan bisa bertahan lama. Makanya yang terbaik kalau dia rumah ventilasinya bagus, pencahayaannya bagus, sinar matahari masuk, itu pasti akan jauh lebih menekan kemungkinan untuk terjadinya TB, terutama pada anak-anak. Nah yang kedua, sekali lagi anak itu kalau sampai positif, dia tidak mungkin dapat sendiri.
Iya, iya, Dok. Prinsipnya dia pasti tertular. Makanya tadi kembali lagi ke awal, perlunya kontak investigasi tadi. Iya. Investigasi kontak. Iya. Artinya kita harus mencari tahu sumbernya itu dari mana. Dari mana? Nah, punten, sampai detik ini aja di jalan-jalan yang pakai masker aja sudah dilepas semua. Iya, iya. Kadang-kadang ini yang susah ya. Iya, Padahal zaman sekarang yang dibutuhkan ini adalah etika batuk, etika bersin yang baik. Kadang batuk semaunya, iya, meludah semaunya. Padahal mereka tidak tahu bahwa percik droplet nuklei yang keluar itu tadi, wah efeknya signifikan sekali. Buat apalagi anak-anak yang biasanya sukanya main pasir di jalan, dia kontak dengan hal seperti itu, ya pasti akan jauh menimbulkan masalah ke depannya lagi. Itu, iya. Ini kesadaran sih sebenarnya. Iya, Dok. Masalahnya itu untuk membiasakan yang benar itu susah. Kadang-kadang susah. Orang masih membenarkan kebiasaan. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Susah untuk memang merubah pola berpikirnya orang memang. Untuk membiasakan yang benar, soalnya sudah terdogma ya. Mungkin dari dulu sampai sekarang sudah jadi kebiasaan itu dan itu dianggap benar. Akhirnya itu dilakukan padahal sebenarnya itu salah. Iya, kadang banyaknya nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sadar dengan kondisi seperti ini kan itu termasuk amalan yang tidak baik yang dijariahkan kan gitu. Jadi dia meludah nih seenaknya, gitu kan? Ludah itu bisa menular, itu nanti orang yang tertular meludah lagi kan jariah ini ya, Dok. Ya. Amal jariah yang kalau di bulan Ramadan dilipat. Iya, Dok. Ya, jadi sahabat PKU sekali lagi tentang TB ini memang sebenarnya pencegahannya mudah ya, Dok. Kalau kita mau menyadari itu sebenarnya mudah pencegahannya. Ya, tidak harus mahal kan gitu. Bukan berarti kan kadang gini ya, Dok. Penyakit TBC ini identik dengan ekonomi menengah ke bawah, kan seperti itu. Padahal tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu, Dok. Karena kemarin juga podcast tentang gizi TB sudah dijelaskan bahwa nggak harus mahal kok makanan-makanannya kan gitu. Betul sekali. Oke, Dok, ini ada lagi pertanyaan, Dokter. Tolong Mas, ini terkait tentang tadi, Dok, obat yang resisten ya, Dok. Kalau misalkan nih pengobatan 6 bulan nih, Dok, 3 bulan kan nggak telatan nih orang tuanya karena selain anaknya sendiri minum obatnya susah kan gitu dan merasa nggak ada gejala, sudah berkurang banget gejalanya, dihentikan, Dok. Nah itu seperti yang dijelaskan oleh dokter, pengobatannya seperti apa, Dok? Mungkin perlu diulang lagi karena ibu-ibu harus tetap semangat untuk memaksa anak minum obat. Gitu, Dok. Memang kendala paling sering untuk anak itu adalah keteraturan minum obat. Jadi ada istilahnya kalau di tata pelaksana TB menurut WHO itu memang harus ada pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obat itu kalau namanya anak-anak ya pasti orang tuanya atau orang yang didelegasikan untuk itu. Artinya pada saat anak ada kesempatan untuk itu ya tata caranya banyak sebenarnya. Obat TBC itu memang rasanya kan kalau sudah pernah merasakan ya itu rasanya kayak ada manis, ada pahit-pahitnya gitu. Artinya boleh misalnya mau ditambah sirup khusus yang untuk obat atau apa boleh, rasa atau apa, atau mungkin bilang ke anak, ayo nih minum vitamin biar sehat. Nah, kita bilangnya bukan minum obat, minum vitamin biar sehat, nggak apa-apa. Itu hal yang istilahnya untuk membangkitkan semangat anak. Karena memang minum obatnya cukup lama. Dalam fase intensif aja 2 bulan, fase selanjutnya 4 bulan untuk pengobatan sakit TBC yang bukan yang berat ya. Dan sebenarnya masih ada rentang waktu, bukan berarti kalau tidak minum obat 1 hari sudah harus diulang lagi dari awal, tidak. Kalau untuk fase yang intensif, andai kata kita tidak minum obat betul-betul lebih dari 2 minggu, itu mungkin memang yang harus diulang. Tapi kalau misalnya masih kurang dari 2 minggu, masih bisa kita teruskan aja pengobatannya, nggak ada masalah. Kalau misalnya stopnya di fase lanjut, itu bahkan bisa sampai 2 bulan. Jadi misalnya minum obatnya lebih dari 2 bulan nggak minum obat sama sekali, oke, memang kita harus ulang. Tapi kalau misalnya masih kurang dari 2 bulan, udah lanjutkan saja. Karena memang kendala di anak salah satunya itu memang agak sulit memang. Jadi memang ya butuhnya telaten. Iya. Seperti itu.
Sahabat PKU tadi udah dijelaskan oleh Dr. Runiawan ya terkait kiat-kiat nih untuk cara meminumkan obat pada anak. Jadi kan boleh ya dok dicampur madu boleh, madu boleh, nggih. perisa atau apa yang ada rasa, misalnya kayak Nggih. cairan khusus untuk mencampur obat monggo bisa, Iya. boleh. Dan Gitu. caranya kalau ini bilangnya ke anak jangan minum obat gitu ya dok. Minum vitamin ya. Jadi anak juga nggak merasa dia lagi sakit gitu dok. Ya ini ada lagi pertanyaan dokter. Oh dari Mbak Susi lagi dok. Itu alhamdulillah. Ini Mbak berarti Susi. Ya mungkin lagi Iya. badminton terus ini. Mbak Susi Susanti. Ya terima kasih Mbak Susi. Ini pertanyaannya. Maaf Pak Dokter, bertanya lagi nih. Apa ada formula atau cara khusus untuk menaikkan berat badan anak dok? Ini pertanyaan. Soalnya podcastnya kemarin nih Pak waktu gizi itu bisa ya. Intinya memang harus ini kecukupan kalori, protein, kemudian lemak, katanya memang harus mencukupi. Pada prinsipnya kalau misalnya memang ada masalah dan kesulitan untuk itu, sederhana saja kok. Kalau saya pribadi coba makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering. Kadang anak itu bosan dengan makanan yang jenisnya itu saja atau yang lain. Coba lebih variatif dalam menunya, boleh. Dengan catatan ini tadi ya, memang anaknya nggak ada TBC, nggak ada alergi. Kalau misalnya memang ada hal seperti itu, penyakit penyertanya harus diatasi dulu. Mau diperbaiki nutrisinya, kalau penyakit sumbernya masih ada, ya pasti berat badannya akan susah naik. Nanti kita harus tapi kalau misalnya kondisi anak sehat, tapi kalau berat badannya nggak naik, nggak ada infeksi atau nggak ada yang lain, cobalah pelan-pelan. Atau barangkali kalau misalnya memang butuh lebih detail, bisa dikonsultasikan dengan dokter anak terdekat atau dengan tenaga medis terdekat. Nggak ada masalah. Oke. Ya begitu Bu Susi ya. Jadi formula atau cara khusus untuk menaikkan berat badan anak ya salah satunya tadi peningkatan protein dan sebagainya dok. Dan gizi dikemas dalam bentuk yang menyenangkan anak untuk tetap mau makan. Bisa, gitu, boleh. gitu. Jadi misalnya kayak bentuk-bentuk lucu-lucu. Iya. Oke ini ada lagi dok. Mau tanya. Kan anak saya berobat 6 bulan. Cuman berapa bulan lagi sering batuk pilek, demam. Gimana nih dok? Jadi mau tanya, kan udah berobat 6 bulan. Cuman beberapa bulan lagi ini sering batuk pilek, demam. Jadi mungkin gini yang ditanyakan, apakah sudah pengobatan iya kok masih batuk pilek gitu dok? Nah jadi begini Bu, kalau misalnya memang sudah pengobatan, apalagi sudah 6 bulan, kemudian masih didapatkan batuk pilek, ada demam, memang harus dievaluasi lagi. Artinya apa? Apakah berat badannya naik atau tidak? Kemudian ada tanda-tanda infeksi masih ada atau tidak? Itu memang harus dievaluasi lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena jika memang masih didapatkan seperti itu, kita harus evaluasi. Mungkin perlu foto torak lagi untuk evaluasi. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Bisa juga tadi Ibu, misalnya, sudah pengobatan berat badan gak naik, ternyata jangan-jangan MDR-TB. Kebal sama obatnya atau yang lain. Nah ini yang harus kita evaluasi lebih lanjut. Apalagi kalau masih ada, tadi kalau nggak salah ada demamnya juga, berarti kan ada kemungkinan tanda infeksi. Nah, makanya harus dievaluasi lebih lanjut. Berarti kebal terhadap obat itu tidak mesti dia putus obat ya dok? Tidak mesti. Oh iya. Tidak mesti. Ya, sahabat PKU. Bisa juga ini Bu aja mungkin kalau ini tertular dari orang yang kena TBC yang dia juga sudah MDR. Oh gitu. Dia sudah multi drug resistant, kemudian menularkan ke anaknya. Berarti itu langsung ada virusnya, bakterinya sudah bakteri yang kebal. Ada kemungkinan. Oh gitu. Aduh Masya Allah. Itu luar biasa itu. Berarti memang sesuatu yang menakutkan ya TBC ini. Kadang kita hanya berfokus pada COVID, padahal kematian COVID itu tidak seberapa dibandingkan TB. Masa jayanya tadi, Bu. Kalau yang tadi dijelaskan umur 25-30 tahun seperti sekarang ini. Iya, kita masih 25 tahun. Kalau COVID masa jaya tahun 1700. Iya, dokter. Ya, tidak terasa ini waktu sudah habis ya. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Oh ini. Oke, akan saya ada yang tanya lagi dok. Ya, kan saya tambah nih waktunya, enggak apa-apa nih demi ibu nih ada yang bertanya nih ya. Salam kenal dok, saya Wasis. Oh maaf bapak ya, Wasis. Ini Bu aja, ini teman saya SMP nih dulu. Oh iya dok. Disapa dulu dok. Assalamualaikum. Pak Haji Wasis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dok. Katanya madu bisa mengurangi batuk anak. Apakah madu yang dijual umum saat ini
apakah masih bisa dipakai karena anak saya batuknya cukup lama walaupun sudah jarang-jarang. Mau saya kurangi konsumsi batuknya gitu. Oke. Silakan. Nah, ini masalahnya dari Malang, Bu. Iya, dari Malang. Apa ngomongnya Jawa aja? Iya. Di luar kampung ya. Ketemu koncorek. Nah, oke. Saya mau coba menjelaskan ya. Jadi pada prinsipnya pastikan dulu Mas Bro, Mas Wasis ini madunya itu memang benar-benar asli atau tidak ya. Jadi kadang-kadang semua orang produk pasti bilang bahwa madu yang dijual itu adalah madu asli. Yang asli. Mungkin kita bisa melakukan pengetesan dulu dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin kalau untuk ini pasti ada lebih ahli ya untuk pengetesan madu. Karena pada prinsipnya madu itu kalau misalnya dia, mohon maaf ini kadang-kadang ada campuran gulanya atau ada campuran airnya yang lebih banyak. Ini efektivitasnya pasti akan menurunkan. Karena pada prinsipnya mestinya madu itu memang harus asli. Dan cara minum madu pun juga kalau menurut yang saya tahu ya tuntunan Rasulullah pun misalnya kita pakai cangkir seperti itu ya, pakai air hangat, kemudian madu 1 atau 2 sendok kita tuang, kita larutkan, nanti baru diminum pelan-pelan. Jadi bukan cenderungnya sekarang kalau ada madu apapun itu langsung diminum. Nah, ini justru efektivitasnya mungkin kurang maksimal. Tapi pada prinsipnya batuk pilek itu sebenarnya penyakit yang kalau misalnya memang karena viral atau karena virus itu hal yang bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Tanpa diobati. Prinsipnya adalah imunitasnya. Jaga makanan yang sehat. Mungkin sama aja Mas Wasis diajak jalan-jalan beli apa gitu. Mungkin batuknya malah hilang sendiri. Nah, apalagi ini mau Lebaran diajak ke mall langsung hilang. Iya, barangkali bisa seperti itu. Iya, demikian Pak Wasis. Ternyata reunian nih Dok. Teman-teman. Iya, ini teman saya. Jazakallah khairan Mas. Sehat selalu Mas Wasis. Salam buat Aremanita di Malang. Kita sama-sama orang Malang nih Dok. Ya, terima kasih Sobat PKU. Sekali lagi jangan pernah meremehkan TBC ya. Jadi jika saat ini ada anak-anak sahabat PKU dalam proses pengobatan TB harus sebisa mungkin sampai tuntas ya, jangan sampai merasa bahwa sudah sembuh sehingga diakhiri selama belum ada dari dokter yang menyatakan sembuh atau bebas, teruskan untuk berobat. Ya, untuk ini waktunya sudah habis ya, mohon maaf. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Untuk closing statement Dok, monggo. Ya, jadi pada prinsipnya TBC anak itu hal yang bisa disembuhkan. Yang penting kita yakin, Bismillah, pengobatan rutin mengikuti anjuran dari teman sejawat, teman-teman dokter atau dokter anak, agar harapan kita 2030 kita bebas TBC. Harapannya seperti itu. Karena ya dalam tanda petik ya kita malu ya Bu Aja ya. Masa kita masuk 5 besar terus. Prestasi yang sangat tidak membanggakan ya. Sampai detik ini. Bahkan nggak ada hadiahnya itu. Betul. Kalau kasus TBC itu bisa sampai 800.000 kasus dari tahun 2020-2021 itu anak memegang sekitar 8-9%-nya di antaranya. Jadi artinya ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena mungkin barangkali COVID sudah masuk endemi, mungkin COVID sudah membaik, tapi TBC ini sepanjang kita tidak merubah pola kebiasaan kita atau membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan, pasti nanti akan terulang lagi dan tidak akan pernah selesai. Nah sekarang kan tergantung pada kitanya mau sampai kapan seperti ini. Kalau kita mau, saya mengikuti buang batuk atau buang tisu atau bekas batuk dan lain sebagainya, etika batuk, etika bersih, kita ikuti cuci tangan yang baik, insya Allah mungkin mengurangi kemungkinan TBC jadi berkurang. Mungkin Terima kasih dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dokter Rumi dan juga para sahabat PKU sekalian. Mudah-mudahan kita diberi keluasan umur ya, sehingga kita nanti dapat bertemu kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk podcast pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan menjadikan ilmu yang nantinya akan kita amalkan ya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dok. Matur nuwun, Mbak. Teman udah apa memang ini kan program dari MPKU sebenarnya. Jadi memang iya. Jadi ada yang namanya Mentari TV. Kemarin sudah dijelaskan dokter Lutfi. Jadi serial dan acara sampai tanggal 19 itu kemarin. Ada nanti tapi spiritualnya nanti Tat Iwan. Jadi kan jadi pasien-pasien itu kan malas itu minum obat terlalu lama. Terus banyak yang bunuh diri karena TBC. Ada dong, ada. Iya, jadi di Marwah itu sudah percobaan bunuh diri karena dia malas, yaitu MDR. Jadi dia itu stop terus akhirnya 1 tahun loh pengobatannya malah. Lah itu dia bosan minum obat, dia mau mengakhiri hidupnya. Ya, jadi